Film dimulai dengan adanya dua orang yang melakukan transaksi di mana seorang pemuda sedang mencairkan dana sekitar 600 juta dolar dan dia terlihat sangat lega. Ini flashback ke sepekan lalu di Seoul. Di sisi lain nampak seorang jaksa yang sangat menginginkan penegakan hukum secara adil, bukan berpihak pada salah satu oknum saja. 미래자산관리팀으로 오늘부터 발령받은 신경민 대리입니다. 들어가세요? 예, 맞습니다. Di sisi lain juga terdapat karyawan baru yang sedang melakukan adaptasi di Departemen Aset Masa Depan. Yoon Hin Woo mengenalkan diri padanya. Keluarga Sonyang memiliki pendomonan atas nama masing-masing berdasarkan keturunan mulai dari pimpinan sampai ke cucunya. Di sini terlihat wakil ketua Jim menolak warisan dan bertengkar dengan ayahnya, kemudian ayahnya pingsan dan dia kabur. Di sini istrinya meminta Yoon Hin Woo menemukan wakil kepimpinan Jim dan kemudian alhamdulillah dia berhasil membujuknya dan kemudian melakukan pengumuman bahwa Sonyang akan menjadi perusahaan induk. Kemudian Sun Hin Woo pulang untuk memperingati kematian ibunya. Seorang jaksa perempuan sedang mendapatkan izin penyitaan aset Sonyang. Yoon Hin Woo mengetahui ada perusahaan cangkang yang sedang menyedot aset perusahaan Sonyang dan ini dilaporkan kepada Direktur Kim selaku Direktur Keuangan perusahaan Sonyang. Kemudian dia menghancurkan datanya. Merasa tidak puas, Yoon Hin Woo melaporkan itu kepada wakil pimpinan Jim bahwa ada perusahaan cangkang yang sedang menyedot aset perusahaan Sonyang dan wakil pimpinan Jim sangat marah dan merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh Direktur Kim. Saat itu juga Yoon Hin Woo dijadikan sebagai Direktur Keuangan dan tugas pertamanya adalah mencairkan dana atau aset sekitar 600 juta dolar tersebut. Akhirnya aset berhasil dicairkan sekitar 600 juta dolar dan terlihat Yoon Hin Woo sangat lega. Di sisi lain, ada yang melaporkan kejadian itu kepada jaksa. Dan tanpa diduga Yoon Hin Woo dalam bahaya. Dia dikejar oleh segerombolan orang yang ternyata direncanakan oleh Direktur Kim bersama Ye Jun. Wakil pimpinan Jim merasa terkejut dan melihat Ye Jun sudah tumbuh dewasa dan tanpa diduga Pak Sin terlibat dalam hal itu. Dan di sini Yoon Hin Woo dibunuh, ditembak dan sesuatu yang sangat aneh terjadi. Yoon Hin Woo terlahir di tubuh anak kecil dan dia melihat dia hadir di tengah-tengah keluarga Sonyang dan dia mengatakan apa yang terjadi. Yoon Hin Woo terus merasa kebingungan dan anak kecil di sampingnya mengatakan bisa dijelaskan dengan sekali lihat sambil bercanda. Yoon Hin Woo merasa dia direinkarnasi atau bangkit kembali di keluarga Sonyang sebagai cucu dari pendiri Sonyang. Dan dia masih bingung melihat kejadian itu. Yoon Hin Woo melihat sendiri pendiri Sonyang, Jin Yang Cheo, dan dia seperti lahir di masa lalu. Episode berakhir dengan kebingungan Yoon Hin Woo yang terlahir sebagai anak kecil dan berjumpa dengan pendiri Sonyang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Tungguin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.